Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun Bapak atau teman-teman berada. Perkenalkan, saya Irfan Noviendra dan teman saya Akan Siva. Saya Zaki Winantreza. Kami bertiga di sini ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang Mengenai perdagangan Amerika Serikat dan Cina. Hal ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu syarat ujian Itu dia. akhir semester dalam mata kuliah. berpikir kreatif dan kritis. Oke, banyak sekali poin-poinnya. Yang jelas kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendahuluan. Pendahuluannya itu seperti apa? Ini dia. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Bagaimana latar belakang dalam perdagangan Amerika Serikat dengan Cina? Hubungan dagang Amerika Serikat dengan Cina sudah berlangsung sejak lama, yaitu dimulai pada tahun 1970 ketika Presiden Nixon selaku presiden yang menjabat pada masa itu mengunjungi Cina dengan maksud untuk membawa serta memperkenalkan Cina kepada dunia internasional. Lalu Presiden Nixon ini pada saat itu mengatakan bahwa ia akan melakukan tindakan untuk menghapus berbagai hambatan yang terjadi dalam hubungan perdagangan Amerika Serikat dengan Cina. Dan hal ini pun didasari bahwa Presiden Nixon melihat adanya potensi dalam perekonomian Cina yang menunjukkan adanya perkembangan yang pesat dan akan membawa keuntungan bagi Amerika Serikat di masa yang akan datang. Lalu pendekatan ini dilakukan atas dasar pengaruh geopolitik Amerika Serikat di kawasan Asia Timur. Ditambah juga status negara Amerika Serikat yang waktu itu masih menjadi negara hegemoni. Dan pada tahun 1975, Cina sudah mulai membuka dirinya untuk perekonomiannya dengan dunia luar. Dan semua hal itu ditandai dengan dibuatnya kebijakan oleh Deng Xiaoping, yaitu kebijakan yang dinamai dengan ekonomi pintu terbuka. Yaitu kebijakan ini tuh diharapkan dapat mengatasi permasalahan modal, teknologi, dan kemampuan manajemen yang menjadi kendala Cina pada waktu itu. Dan hal ini kemudian pada saat negara Cina dipimpin oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978, tahun di mana kebangkitan perekonomian Cina dimulai. Selanjutnya, pada masa Deng Xiaoping ini, ia melaksanakan reformasi terhadap perekonomian Cina untuk meningkatkan jalannya perdagangan dan investasi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dan hal tersebut sangat berbeda dengan masa kepemimpinan Mao Zedong, di mana beliau tidak memperbolehkan masuknya pengusaha swasta maupun asing ke dalam negara Cina, dan lebih memilih untuk fokus kepada kebijakannya dalam segi pertanian secara kolektif. Selanjutnya, hubungan antara Amerika Serikat dan Cina ini menunjukkan adanya perkembangan setelah tadi kerjasama dan menunjukkan peningkatan juga, di mana hubungan kedua negara ini mengalami perubahan secara drastis dalam skala yang berbeda. Kerjasama kedua negara ini didasarkan kepada isu-isu bilateral. Lalu kerjasama antara Amerika Serikat dan Cina dimulai sejak bangkitnya Cina pada tahun 1990 sampai 2010, yaitu di tahun ketika pertumbuhan ekonomi di Cina mencapai angka 2-4%. Presiden Bill Clinton pada tahun Oktober 2000 menandatangani perjanjian US-China Relations yang disusun untuk membantu Cina dalam melaksanakan perdagangan dengan Amerika Serikat secara permanen dan juga meningkatkan kerjasama di antara keduanya. Lalu alasan Amerika Serikat melaksanakan kerjasama ini ialah untuk menyeimbangi keadaan ekonomi global dan menghilangkan hambatan dagang serta investasi di antara keduanya. Amerika Serikat juga berusaha nih untuk mendukung atau mendorong Cina membuka pasarnya serta peluang investasinya bagi dunia bisnis internasional. Oke, berikut saya sudah paparkan mengenai dari tahun ke tahun tentang perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina, dan selanjutnya pembahasan akan diisi oleh Irfan Noviendra. Oke, terima kasih Eza atas paparannya mengenai hubungan Amerika dan juga Cina. Hubungannya baik sekali ya pada zaman dulu. Dan sekarang saya akan menjelaskan pada zaman sekarang nih hubungan antara Amerika dan juga Cina. Kayaknya dia lagi perang-perang dingin gitu. Perang dagang sama perang handphone. Sebelum lebih lanjut mengenai perang dagang itu apa, awal mula tahun ini nih, saat ini awal mulanya itu saya akan jelaskan secara singkat. Selama 2018 pada bulan Januari 2018
Amerika menerapkan tarif impor atas panel surya yang paling banyak dikonsumsi oleh Cina. Nah, ini udah mulai nih, Amerika nih udah mulai perang. Terus kemudian Amerika pada bulan Maret itu 2018, Amerika menerapkan tarif impor baja 25% dan 10% untuk aluminium untuk memangkas defisit Amerika terhadap Cina. Ini dia udah 2 kali serangan nih ke Cina nih, Amerika. Terus akhirnya Cina itu geram dan juga dia akan membalas serangan dari Amerika. Pada bulan April 2018, Cina membalas dengan mengenakan tarif untuk 128 produk Amerika. Kemudian dibalas lagi oleh Amerika. Amerika kembali membalas dengan melarang ZTA membeli komponen dari Amerika Serikat selama 7 tahun karena dianggap melanggar kesepakatan, yaitu bertransaksi dengan Iran dan Korea Utara. Terus Cina counter attack lagi nih ke Amerika. Pada bulan Juli 2018, Cina kembali membalas dengan menerapkan tarif impor 25% kepada 545 produk Amerika. Di 2018, Amerika menerapkan tarif impor sebesar 25% pada Cina terkait program Made in China 2025. Dan terakhir, pada bulan September 2018, Amerika kembali membalas dengan menerapkan tarif 10% atas produk-produk Cina. Oke, itu sejarah singkat perang dari Cina dan juga Amerika pada tahun 2018. Di slide berikutnya, kita akan membahas perusahaan-perusahaan teknologi antara Cina dan juga Amerika. Nah, terus juga ini ada satu negara lagi nih, negara Korea yang punya Samsung. Selama 1 dekade, Samsung sama Apple itu dia berkompetisinya itu secara baik-baik. Ya pokoknya antara Apple dan juga Samsung ya udah, kadang Apple di atas, kadang Samsung di bawah, begitu juga sebaliknya. Dan tiba-tiba nih Huawei yang dari Cina tiba-tiba dia secara mendadak ekspansi pasar besar-besaran, tiba-tiba dia melewati si Apple yang pada tahun 2018 itu Apple di peringkat kedua dan kemudian diganti jadi Huawei. Jadi Huawei menang pada tahun 2018 itu dia ngalahin Apple sehingga Apple itu peringkat ketiga, Huawei peringkat kedua, dan yang pertama itu masih Samsung. Nah, dari sini nih sudah mulai kelihatan nih antara Samsung dan juga Apple kayak was-was. Wah, ini dia secara singkat kok dia langsung benar-benar bisa ngedaluin si Apple ya, ngedaluin gua nih kalau kata Apple ya kan. Karena pada year over year change pada tahun 2018 itu si Huawei meningkat tajam sebesar 33% dan Apple dan juga Samsung itu dia turun sahamnya sebesar 8% untuk Samsung dan juga Apple sebanyak 3,2%. Nanti saya jabarin di sini. Nanti saya kasih tahu di sini ada. Oke, di slide berikutnya. Dari dulu memang antara Amerika sama Cina itu udah perang diplomatis, ya kan? Contohnya, Cina menolak Google, Facebook, WhatsApp yang berpotensi menguasai pasar Cina, ya kan? Tapi ini si Cina ini ada ininya, ada apa? Walaupun dia nolak Facebook, Google, Twitter dan lain-lain, itu dia ada aplikasinya juga. Jadi Cina nolak itu dengan alasan dia juga ada aplikasinya. Kalau misalkan Google itu di Cina ada yang namanya Baidu. Terus kalau misalkan Weibo itu pengganti dari Facebook dan juga Twitter. Dan terakhir WhatsApp itu ada WeChat kalau misalnya di Cina. Bahkan nih ya, film-film Hollywood itu kalau misalnya ke Cina itu banyak sekali peraturannya. Itu kalau misalkan banyak sekali peraturannya, maksudnya itu biar masyarakat Cina itu nggak bergantung sama film-film yang ada di Hollywood. Makanya peraturannya diketatin gitu. Kemudian kalau misalkan tadi Hollywood, terus tadi ngomongin tentang teknologi ya kan, terus juga tadi HP. Kalau itu kan tadi kan ketat tuh, persaingannya ketat. Cuman kalau yang welcome banget nih Cina itu dari sektor industri dan investasi. Itu bener-bener pokoknya kalau misalnya ada negara lain yang pengen sektor industri dan investasi mau ke Cina itu gampang banget masuknya. Biar negara Cina ini alasannya kenapa gampang banget masuk ke daerah Cina itu biar Cinanya juga efek dari industri sama investasi itu dianya juga makin kuat. Jadi nanti kalau misalkan Cinanya udah nggak berhubungan dengan negara lain itu
si Cina bakalan makin kuat, ya nggak masalah kalau misalkan dia udah nggak berhubungan sama negara lain karena dia udah kuat. Oke, setelah slide berikutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Alkans. Ya, lanjut lagi pembahasan tentang perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Huawei dan ZTE dilarang masuk ke Amerika Serikat, alasannya karena masalah keamanan negara terhadap database mereka yang berbau politis. Dikhawatirkan Huawei di masa yang akan datang akan memegang seluruh jaringan yang ada di dunia ini. Nah, atas adanya Huawei ini, Amerika ini mulai ketar-ketir nih dengan adanya produk Huawei yang naiknya itu drastis, bahkan itu bisa ngalahin produk aslinya Amerika yaitu Apple. Kenapa Huawei bisa berkuasa? Dia punya segalanya, kombinasi paket yang lengkap dari segala aspek. Riset dan development terbukti dari kualitas chipset, kamera, dan lain-lain seri V dan Mate. Produksi pemerintahannya tuh benar-benar disupport sama pemerintah, ekspansi yang luar biasa. Wacananya ini dia bakal ke pasar Indonesia dan India. Huawei 50,3% Q1 2019 year over year. Dia di tingkat pada tahun 2019 ini Huawei ada di tingkat kedua. Yang pertama itu Samsung, dan yang kedua Huawei, yang ketiga ada Apple. Apple ini dia naik 30, Apple ini menurun 8% dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan Huawei ini naik drastis. Penggunaannya dari 11% naik 32%. Ya, lanjut untuk trade war. Jadi trade war, Amerika mengeluarkan executive order di mana transaksi antara perusahaan Amerika Serikat dan China yang berhubungan teknologi dan perangkat telekomunikasi wajib meminta persetujuan dari pemerintah Amerika Serikat untuk alasan keamanan negara, yang pada akhirnya serangan pertama diluncurkan oleh Google. Diputuskan lisensi Android bagi perangkat Huawei. Amerika udah gini nih, udah terombang-ambing nih gara-gara Huawei punya PUBG. Kemudian dari PUBG ini Amerika ini nggak dikasih bocoran tentang Huawei cara dapetin PUBG ini. Nah, jadi Huawei dia tidak mau berbagi tentang PUBG-nya ini. Nah, Amerika ini memutuskan kontrak Androidnya dengan Huawei. Nah, Huawei sekarang model dia punya perangkat sendiri seperti Google itu udah di HP Huawei itu. Google itu nggak ada Google Play Store segala macam. Nah, dia itu udah punya perangkat sendiri. Qualcomm dan Intel sebagai komponen 4G Huawei terpaksa mengakhiri hubungan micro SD. Retail Huawei di Jepang dan Korea berhenti mendistribusikan ponsel Huawei. Nah, sampai sekarang Huawei masih jadi ponsel idaman mungkin untuk beberapa tahun ke depan. Namun untuk saat ini saingannya masih ketat ya Huawei dengan Apple ini. Oke, tadi barusan kita udah menjelaskan, kita bertiga dari Irfan, dari Alkans, dan dari gua sendiri tadi pembahasan. Kita udah menyimpulkan bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun nih tentang hubungan perdagangan Amerika Serikat dengan Cina, dan bagaimana tuh awal mula yang menandatangani tentang perjanjian perdagangan ini. Dan kita bisa lihat bahwa emang butuh proses, nggak langsung bisa membalap. Kayak contoh tadi Alkan sudah nyebutin kayak Huawei bisa ngebalap sampai nomor 2 dari total global market gadget. Terus Irfan udah ngejelasin tentang gimana tadi counter attack atau balasan dari Amerika Serikat dan Cina itu sendiri. Dan oke, gimana menurut Irfan? Menurut saya sih tadi sangat menarik sekali, soalnya tadi kan Eza juga bilang awal mula hubungan antara Amerika Serikat dengan Cina itu kan tadi kan baik-baik aja. Nah, sekarang nih dia
di Panas, keduanya itu panas. mulai panas nih, apalagi tadi ada perdagangan antara Apple sama Huawei yang sekarang ini menurut saya perang dingin antara kedua negara tersebut. Nah sekarang kita masuk ke sesi argumentasi. Menurut dari pendapat masing-masing dari kita pribadi. Iya. Mohon maaf Pak Lukman, agak ini aja ya Pak, saya Pak. Soalnya gitu Kita saya Pak, senderan. ini senderan Pak biar lebih santai Pak. Ya, Pak. Nah menurut kita bertiga nih, satu-satu ya, antara tadi hubungan Cina sama Amerika, lu lebih pro atau menurut lu siapa nih yang kira-kira menang nih dari perang dagang tersebut? Kalau dari Lu coba. gua pribadi, Ah. kalau dari gua pribadi tuh gua lebih pro ke Amerika. Wah, gue berarti musuh lu nih sekarang nih. Kenapa pro-nya ke Amerika? Kalau gua pribadi jelas pro ke Amerika karena menurut gua nih Amerika satu emang dia awal mulanya 4G dan apa-apa yang bagusnya dia yang kreatif tuh emang dari Amerika. Maksudnya dia dari segi ininya dia bikin dia punya ide-ide sendiri. Sedangkan kalau dari Cina itu kan Cina emang udah terkenal dari nenek moyang kita dulu mungkin udah tahu ya. Sampai sekarang tuh Cina itu produk-produk duplikat ya. Jelas kalau misalnya untuk kedepannya jelas dari kalau lu Amerika lebih sih. pro ke Amerika bakal menang. Nah, Kalau menurut gua beda, menurut lu men. Kalau menurut Gimana, gua lebih gimana? pro ke Cina. Kalau kata gua nanti yang bakal menang itu Cina. Soalnya kayak yang tadi nih. Oke lah tadi ngomongin soal duplikat. Tapi zaman sekarang itu kan kalau nggak salah gua baca di buku-buku literatur tuh latar belakang atau nggak abstrak yang kemarin. Kalau kemarin bilang juga tuh yang di ulangan itu tuh ulangan akhir semester itu tuh intinya kalau zaman sekarang itu negara-negara yang super power kan sekarang kan Amerika kan Ya, super power dari udah puluhan tahun kan dia udah ibaratnya gacoannya dari seluruh dunia lah, dia yang ngikutin ekonomi, dia yang ngikutin perdagangan, politik apa segala macam. Cuma nih sekarang nih dia kan super power, sekarang udah nggak berlaku kalau kata gua. Soalnya sekarang itu bukan main super power lagi, bukan yang canggih-canggih lagi, sekarang itu mainnya smart power atau great power. Nah menurut gua nih Cina nih udah mulai pinter nih, jadi dia gak main senjata kan Amerika kan ibaratnya paling canggih ya kan. Nah kalau misalkan zaman sekarang sih kalau menurut gua tanpa senjata dan juga tanpa pasukan yang banyak itu bisa menang. Salah contohnya ya ini nih perang antara teknologi ya kan, kayak sekarang 5G cuman di Huawei doang nih. Bisa jadi nanti kalau misalkan 4G udah nggak ada, terus 4G udah nggak ada, terus 5G bakal ada di masa depan, dan itu cuma ada di Huawei doang, sedangkan di Amerika Serikat belum nemu 5G. Itu kalau kata gue salah satu bakalan kalau misalnya dia Apa? nggak dapet 5G, iPhone ngeluarin apa 6G ya. kalau itu kan kalau jadi kalau menurut gua nih di masa yang akan datang kan nanti bakalan 4G bakalan hilang 4G bakalan dan hilang kalah. diganti 5G. Dan sekarang nih hanya Huawei doang menurut gua yang punya gadgetnya itu support sama 5G, sedangkan Apple belum ada kan. Boleh. Bahkan kemarin gue juga dengar dari abang gue kalau misalkan iPhone 12 aja sekarang udah lebih murah kan. Kalau kemarin kan iPhone 11 Pro aja sampai belasan juta kan. Nah, sekarang nih iPhone 12 katanya itu gue nggak tahu baru wacana. Iya baru wacana doang, itu lebih kurang dari 10 juta lo bayangin. Berarti kan bisa jadi wah ini gara-gara efek dari Huawei yang salah satu strateginya. Boleh. Menurut gua Cina yang bakal menang. Kalau menurut dia Kalau gue pribadi sih ini ya ada pertimbangan juga nih. Lu kayak ini nih normal nih. Keduanya juga harus Wasit harus tahu di mana pasar, di mana negara yang memiliki jumlah masyarakat terbanyak. Saat ini kan mungkin Apple dan Samsung sendiri sudah hampir merajai kayak salah satu negara dengan masyarakat terbanyak ke Indonesia atau India. Dan tapi nggak menyeluruh, hanya beberapa, misalnya orang Indonesia punya Apple, terus hanya beberapa orang di Indonesia punya Samsung, jadi nggak menyeluruh. Nah sama juga kayak Huawei juga belum
sampai ke pasar Indonesia dan India. Nah, ini balik lagi nih, ketika dua-duanya sudah mencapai pasar itu, mungkin siapa yang lebih dulu bisa merajai di dua Iya. negara tersebut, dia yang akan menang. Oh, Tapi iya, kita iya. lihat, Soalnya kita kan- tahu di masa soalnya kan akan negara kan pertama kan negara yang paling banyak itu kan Cina, terus kedua itu India ya, terus ketiga itu Rusia, keempat Indonesia. Jadi kalau pastinya misalkan Indonesia. India sama Indonesia dari Apple atau nggak Huawei ada yang benar-benar mendominasi, itu udah pasti bisa Ya. jadi menang. Om menurut tuh kayak gitu. Ya. Berarti bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi. Makanya kita bisa jadi. menurut gue pribadi, gue nggak bisa lihat sekarang karena belum ada bukti untuk dari dua Tapi negara ini ke 5G cuma ada di Indonesia dan Huawei tetap. Berarti besok kita tunggu aja tahun-tahun berikutnya. Oke. Apa lagi nih? Oke, kesimpulannya Dari gimana? Kesimpulannya ya intinya sih hubungan antara Amerika dan juga Cina saat ini nih lagi panas-panasnya nih. ya panas-panasnya, cuman nggak diinin banget, nggak diperlihatkan banget kepada dunia halayak gitu. Ya, Jadi ibaratnya perang-perang dingin lah. jadi cuma negara superpower yang bisa ngerasain ya. Iya betul Kita sekali. masyarakat cuma bisa ngerasain teknologinya. Secara nggak langsung nih kita didoktrin terus-menerus biar kita nih lama-lama nih berasa nih kita, oh ini apa namanya, negara ini dengan negara ini lagi ada konflik walaupun nggak nggak ada perang-perangan, nggak Iya. ada tembak-tembakan, cuman dia masuknya lewat teknologi. Oke, mungkin itu Oke, mungkin sekian dari kita bertiga ya. ya pendapat dari kita, terus tadi poin-poinnya yang udah kita sampaikan. Terus apa lagi, Ja? Dan ini mungkin penutup untuk tugas UAS ini ya di Iya. semester 6 mata kuliah berpikir kreatif dan kritis. Oke. Kami mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.